orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Mari kita memuji Tuhan, ucap syukur karena kasih-Nya sangat besar, luar biasa dalam hidup kita. Haleluya! Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan dalam hidup kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, kupuji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, makasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu dan anugerah-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, kupuji Kau selalu. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, oh, tiada berkesudahan. Oh, oh, anugerah-Mu selalu baru, dan tiada pernah berkesudahan. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na, oh, 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 oh. Na 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 na, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih. Sungguh hadir-Mu dalam hidup kami merubah hidup kami Tuhan. Pengampunan-Mu memulihkan kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi
pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Makasih Yesus. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Thank you Lord. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, oh, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Thank you Lord. Telah pulihkanku. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh,
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Shalom. Shalom. I pray you enjoyed that praise and worship time. Saya berdoa saudara menikmati waktu pujian dan penyembahan bersama dengan Tuhan kita. I pray the presence of the Lord will go down to your house at this time. Dan saya berdoa biarlah hadirat Allah turun di dalam rumah tangga saudara pada saat ini. Healing and restoration can take place in your household. Biarlah kesembuhan dan pemulihan itu terjadi dan mengambil jalurnya dalam kehidupan saudara. Oh, this evening I'm excited because there is a special message for you today. Karena pada malam hari ini saya sangat bersemangat sekali karena ada firman yang spesial untuk dibagikan kepada saudara. And let us pray, people of God. Dan mari kita berdoa. Father, we thank you for your goodness and your mercy. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan belas kasih-Mu. I pray, God, that your presence will go into their households. Saya berdoa Tuhan biarlah hadirat-Mu turun di atas setiap rumah tangga. Let that anointing bring conviction into their lives. Dan biarlah urapan daripada Allah membawa satu keyakinan di dalam kehidupan mereka. And anoint your servants at this time. Dan urapilah hamba-hamba-Mu pada saat ini. That your words only will be spoken, O God. Dan biarlah hanya firman-Mu saja yang diucapkan dan yang diberitakan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Woo! Yeah, hallelujah. This evening I want to talk to you about the mantle. Pada malam hari ini saya akan bicara kepada saudara mengenai jubah. The mantle. Oh. Yaitu mengenai jubah. In 1 Kings chapter 19 and verse 19 to 21. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan 21. So he departed from there and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yokes of oxen before him, and he was with the 12. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. And he left the oxen and ran after Elijah and said, "Please let me kiss my father and my mother, and then I will follow you." And he said to him, "Go back again, for what have I done to you?" Ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." And verse 21, so Elisha turned back from him and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh using the oxen's equipment and gave it to the people, and they ate. Then he arose and followed Elijah and became his servant. Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Now one more time, let me read to you. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. Dan saya ulang lagi di ayat yang ke-19 yang terakhir. Di sini dikatakan bahwa ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. So when the mantle falls on you, how will you respond? Jadi bayangkan bagaimana ketika jubah itu dilemparkan kepada saudara, bagaimana yang menjadi respon saudara? What will be your response when God is calling you? Dan apa yang menjadi respon saudara ketika Tuhan memanggil saudara? Firstly, let's talk about the mantle. Mantle in Hebrew, at the red. Kita akan bicara mengenai jubah yang pertama. Jubah dalam bahasa Ibraninya bernama aderet. Which also means garment, glory, goodly, mantle, robe. Yang juga artinya adalah sebuah jubah kebesaran, kemuliaan, ataupun juga sesuatu yang besar. Also derived from the Hebrew word adar. Dan juga itu asal katanya dari kata avdar. Which means to become glorious, honorable. Yang artinya juga adalah untuk menjadi agung atau dimuliakan atau dihormati. So we find that there was purpose in Elijah's casting his mantle upon Elisha. Jadi di sini kita bisa menemukan bahwa ada tujuan mengapa Elia kemudian melemparkan jubahnya ke atas Elisa. It was a goodly robe
which represents splendor in a figurative way or a magnificent fashion. Dan jubah itu kemudian merepresentasikan sebuah keagungan atau gambaran daripada kemegahan. So it was cast upon that man Jadi jubah itu dilemparkan kepada seseorang. because he was about to become someone who was to be honorable. Jadi karena orang tersebut suatu saat nantinya kemudian akan menjadi orang yang kemudian akan dihormati. Or would become someone that is glorious. Atau kemudian suatu saat nantinya akan menjadi seseorang yang dimuliakan. So casting his mantle upon him, Elijah casting his mantle upon him, Elisha, Jadi sekali lagi di sini Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. it means the action is explained as a constitution or a constituting type of adoption. Dan tindakan dari melemparkan jubah ini dari Elia kepada Elisa, ini juga melambangkan suatu tindakan adopsi. So because a father naturally clothes his children. Ya, seperti sebuah tipe adopsi di mana secara alami seorang ayah akan mengenakan pakaian kepada anaknya. A notion of a fatherhood and a sonship was evidently understood between them. Jadi ini adalah sebuah gagasan tentang bagaimana hubungan antara ayah dan anak dan status di antara merekanya itu sangat dimengerti melalui gambaran ini. So when Elisha cast his mantle over to Elijah cast his mantle over to Elisha, Jadi waktu Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, he was constituting a type of adoption. ini adalah sebuah tindakan tipe dari adopsi. It's like a father to a son. Seperti He's taking seorang him. ayah kepada anaknya. So that was evident between them. Dan itu adalah suatu bukti di antara mereka. So this casting of the mantle upon him was no doubt signifying that he was being called into the office of a prophet. Jadi jubah yang dilemparkan ini kepada Elisa kemudian menandakan bahwa Elisa itu dipanggil ke dalam jabatan kenabian. Because Elisha, a prophet of God, they begin to adopt him like a son, and now he's being called to be a prophet to continue the work of Elijah. Jadi karena Elia adalah seorang nabi Tuhan, lalu kemudian dia mengadopsi Elisa untuk kemudian dia dapat melanjutkan jabatan kenabian tersebut. So this signifies a position of power and of favor with God. Jadi hal ini juga menandakan sebuah posisi di mana ada kuasa Allah dan perkenanan Allah terjadi. In Joel chapter 2 verse 28 and 29. Di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29. And the Bible tells us here, Kita memberitahu kita di sini. and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. Ayat 28, kemudian daripada waktu itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. And in verse 29 he says, and also on my manservant and on my maidservant I will pour out my spirit in those days. Dan ayat ke-29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Joel was speaking of a mantle. Jadi di sini Yoel berbicara mengenai suatu jubah. He was speaking about a mantle that was going to be cast out or cast upon a people in the last days. Karena di sini Joel berbicara mengenai sebuah jubah yang kemudian akan dilemparkan kepada setiap orang di akhir zaman, di hari-hari yang terakhir. It was going to be a cloak of glory and power. Dan jubah itu kemudian akan menjadi suatu jubah kemuliaan dan penuh dengan kuasa. Joel was speaking of a mantle that was going to be cast upon a people in the last days. Jadi
Nabi Yoel berbicara mengenai suatu jubah yang kemudian akan dilemparkan atau dicurahkan kepada orang-orang di hari-hari yang terakhir. And so he was saying it was going to be a cloak of glory and power. Dan jubah itu kemudian akan menjadi sebuah jubah kemuliaan dan penuh dengan kuasa. He's saying that it's going to be an anointing that would bring the individual into divine position with God. Dan hal ini berbicara mengenai suatu urapan yang akan membawa seorang individu masuk ke dalam posisi yang ilahi bersama dengan Allah. One more time, let me repeat again. It was going to be an anointing. Sekali lagi bahwa jubah ini kemudian akan menjadi suatu pengurapan. And this anointing would bring the individual into a divine position with God. Dan pengurapan ini kemudian akan membawa seorang individu masuk ke dalam suatu posisi yang ilahi bersama dengan Allah. And let us look into 2 Kings chapter 2 and verse 9. Kita buka dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. And so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, "Ask, what may I do for you before I am taken away from you?" Elisha said, "Please let a double portion of your spirit be upon me." 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." So Elisha asked, "Let a double portion of thy spirit be upon me." Jadi di sini dengan jelas Elia meminta 2 bagian daripada rohmu turun di atasku. So here, just like Solomon, Elijah asked for no worldly possession or advantages. Jadi saudara bisa memahami bahwa seperti Raja Salomo, Elia meminta sesuatu bukan hal yang duniawi. So, but ask for spiritual power to discharge his office aright. Tapi di sini Elisa meminta suatu kuasa yang rohani untuk dia kemudian bisa melaksanakan jabatannya. So that he will do the right thing. Sehingga dia kemudian bisa melakukan hal yang benar. The double portion is what which denotes the proportion of a father's property. Jadi bagian ganda ini, urapan 2 kali lipat ini menandakan sebuah proporsi kepemilikan Bapa. Let me repeat again. This is important to understand. The double portion is that which denotes the proportion of a father's property, which was the right of an eldest son. Jadi untuk saudara pahami, bagian ganda atau urapan ganda yang Elisa minta ini menandakan suatu proporsi kepemilikan Bapa yang kemudian akan menjadi hak daripada anak tertua. Let me show you in the scripture in Deuteronomy chapter 21 and verse 17. Kita akan buka di dalam kitab Ulangan 21 ayat 17. But he shall acknowledge the son of the unloved wife as the firstborn by giving him a double portion of all that he has. For he is the beginning of his strength. The right hand of the firstborn is his. Ulangan 21 ayat 17. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Elisha therefore asked for twice as much of Elijah's spirit. Di sini Elisa meminta bagian ganda daripada rohnya Elia. As should be inherited by any others of the sons of the prophet. Yang kemudian seharusnya juga bisa diwariskan kepada anak-anak nabi lainnya. So what he did was, he simply claimed to be acknowledged as Elijah's firstborn spiritual son. Jadi apa yang Elisa lakukan di sini, dia dengan sederhana menyatakan bahwa Elisa adalah mendapatkan suatu pengakuan sebagai anak rohani pertama dari Elia. Is this not what happens when we are born again? Dan inilah juga yang terjadi pada saat kita dilahirkan kembali. Do we not become the sons of God? Tidakkah kemudian kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah? You see,
Saudara bisa melihatnya. Let's look even closer a little bit according to scripture in Galatians chapter 4 verse 5 through 7. Kita akan melihatnya di dalam kitab Galatia 4 ayat 5 sampai dengan ayat 7. To redeem those who are under the law that we might receive the adoption as sons. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Is this not what happens when we are born again? Jadi sekali lagi, tidakkah ini yang terjadi waktu kita semua dilahirkan kembali? Do we not become the sons of God? Tidakkah kemudian kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah? And here he says clearly, to redeem those who were under the law that we might receive the adoptions as sons. Dari sinilah di ayat 5 dikatakan bahwa ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. And so let's see in verse 6 he says, and because you are sons of, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. And then verse 7 says, therefore you are no longer a slave but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Ayat yang ke-7, di sini dikatakan jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Hallelujah. Woo! I tell you, if you understand all I'm sharing with you, you'll be excited now. Saya beritahu saudara, kalau saudara mengerti apa yang saya sedang bagikan kepada saudara, saudara seharusnya bersemangat pada saat ini. And now let's look at Romans 8:14 to 16. Dan kita akan buka di dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat 16. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Woo! Amin. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Verse 15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. And the Spirit Himself bears witnesses with our spirit that we are children of God. Woo! Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. I speak of a mantle of power Di sini saya berbicara mengenai sebuah jubah kuasa and glory that is received from God dan jubah kemuliaan yang penuh dengan kemuliaan yang kemudian diterima dari Allah. when a person receives the Spirit. Waktu seseorang telah menerima Roh Kudus, Or we call it the Holy dan Spirit. kita memanggilnya Roh Kudus. Did you get what I said? Apakah saudara mendengar apa yang saya katakan? One more time. I'm relating the mantle now to the Spirit of God. Karena inilah jubah yang kemudian berhubungan dengan Roh Allah. I speak of a mantle of power and glory that is received from God Saya berbicara mengenai jubah yang penuh dengan kuasa dan jubah yang penuh dengan kemuliaan yang kita terima dari Allah. when a person receives the Spirit, which is called the Holy Spirit. Sewaktu seseorang itu menerima Roh Allah yang dinamakan juga oleh Roh Kudus. And so Jesus said in Luke 24, Dan di sini Yesus mengatakan dalam Lukas 24, for his disciples to go to Jerusalem Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar pergi ke Yerusalem and tarry for the promise dan menantikan janji Allah until they would be endued with power from on high. sampai mereka kemudian diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Before Jesus was taken up, he told them, you should go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. Sebelum Yesus diangkat naik ke surga, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, tunggulah di Yerusalem dan nantikanlah di sana.
On 21st May, we celebrate the Ascension Day of Jesus Di Christ. tanggal 21 Mei kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Oh, so, after 10 days after that, that was the Pentecost. Karena 10 hari dari hari tersebut adalah hari Pentakosta. So today, we do not need to wait for the day of Pentecost. We can receive power from on high. Dan pada saat ini kita tidak perlu lagi menunggu hari Pentakosta, tapi pada saat ini pun juga kita bisa menerima kuasa daripada tempat yang maha tinggi. If you look to Him and you open your hearts to Him, that mantle will come upon you and you will be adopted. When you receive Jesus as the Lord and Savior, you are already adopted into the kingdom of God. You are sons of God. Karena waktu saudara melihat kepada Allah dan kemudian meminta daripada Tuhan, maka roh daripada adopsi itu ada dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara diangkat menjadi anak Allah karena saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Now in Acts chapter 1 verse 8. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. And they would receive power after that the Holy Spirit had come upon them. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Or you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Jadi saudara akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun di atas saudara. So when Elijah cast that mantle to Elisha, Jadi waktu Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, I'm sure he must have felt the wind and that came with that covering. saya percaya bahwa dia merasakan angin yang datang daripada naungan jubah tersebut yang dilempar kepadanya. As he felt it and received it, fall upon him. Jadi kemudian kita bisa tahu bahwa Elisa menerimanya saat jubah itu jatuh turun ke atasnya. So that sonship, that adoption, Yaitu status daripada adopsi, status anak itu yang diakui. that inheritance that he's going to inherit. Dan kemudian yang akan kemudian diwariskan kepadanya. So that when Elijah cast that mantle, Elisha felt it, received it. Jadi waktu Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, Elisa kemudian menangkapnya dan dia dapat merasakannya. As the people were waiting in the upper room, Sama halnya juga waktu murid-murid Yesus dan sekumpulan orang lainnya menantikan di ruangan atas. waiting for the Holy Spirit. Dan mereka menantikan kuasa daripada Roh Kudus. When it fell upon them, the wind, violent wind, the fire of God were all over them. Dan pada saat kuasa daripada Roh Kudus turun ke atas mereka, tiba-tiba terdengarlah suara dan tiupan angin yang kencang. The rushing of a mighty wind. Tiupan angin yang keras. So in Acts chapter 2, as they were waiting for the promise, Dan ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2, di mana dikatakan bahwa saat mereka sedang menantikan janji Allah. suddenly there came a sound from heaven, Dan tiba-tiba terdengarlah suara daripada surga. as of a rushing mighty wind. Seperti tiupan angin yang keras. What was taking place? Dan apa yang sedang terjadi di sini? God was casting his mantle upon that believers. Artinya Tuhan sendiri sedang melemparkan jubahnya kepada setiap orang percaya. That mantle was the Holy Spirit. Karena jubah tersebut adalah jubah daripada Roh Allah, Roh Kudus. It was a mantle of fire. Itu adalah jubah daripada api Tuhan. Oh, the mantle of fire of the Spirit coming upon them. Itu adalah jubah daripada api daripada Roh Kudus turun di atas mereka A semua. mantle of glory, a mantle of power. Itu jubah yang penuh dengan kemuliaan dan jubah penuh dengan kuasa Allah. One that signifies that they had received the spirit of adoption. Yang menandakan bahwa orang-orang yang menerimanya telah kemudian menerima roh adopsi. That they are called the sons of God. Sehingga kemudian mereka dipanggil anak-anak Allah. It was also a mantle that placed them in a special position with God. Itu adalah juga jubah yang menempatkan mereka dalam posisi yang spesial di hadapan Allah. Because once you become sons of God, or once you become joint heirs with Jesus Christ, there is a special position that you are in. Karena waktu saudara menjadi anak-anak Allah yang kemudian menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah, saudara memiliki posisi yang spesial di hadapan Allah. In 1 Peter chapter 2 and verse 5 says, 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan, you also are as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. 1 Petrus 2 ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani,
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Now becoming living stones, Dan kemudian kita menjadi batu-batu yang hidup being built up a spiritual house. dan dibangun menjadi sebuah bangunan rohani. You become a holy priesthood Dan saudara kemudian menjadi imamat yang rajani to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. untuk membawa suatu korban rohani yang diterima oleh Allah melalui Yesus Kristus. 1 Peter 2 verse 9 and 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. But you a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Woo! 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Verse 10, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oh, because we have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Karena kita semua telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. We have become a chosen generation, Kemudian kita menjadi generasi yang telah dipilih, generasi yang terpilih. a royal priesthood, a holy nation. Sebuah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. We become his own special people Kita kemudian menjadi anak-anaknya yang spesial. so that we can praise him. Sehingga kita kemudian bisa memuji Dia. Because we were called out of darkness into his marvelous light. Karena kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. But once we were not inside. Karena dahulu kita belum menjadi umat Allah. But now, Tetapi sekarang the people of God kita dipanggil sebagai umat Allah. and have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Yang dahulu belum memperoleh belas kasihan. Tetapi sekarang kita telah menerima belas kasih Allah. People of God. Dan umat Allah. In the Old Testament, this position was limited to or restricted to a few minority. Karena di dalam perjanjian lama, posisi ini hanya terbatas bagi kelompok minoritas tertentu. To a qualified minority. Jadi kepada minoritas yang kemudian Allah kualifikasi untuk layak menerimanya. Their position was to offer sacrifices. Karena posisi mereka adalah untuk membawa sebuah kurban persembahan. They were to represent the people Karena mereka harus merepresentasikan umat Israel. and to directly communicate with God. Dan kemudian untuk terhubung langsung berkomunikasi dengan Allah. But now, Tetapi sekarang through Jesus Christ melalui Yesus Kristus and what he has provided for dan us, apa yang Ia telah sediakan bagi kita semua. for all those that have become born again of Bagi- the water Dan bagi mereka yang semua sudah dilahirkan kembali oleh karena air and of the Spirit, dan dari roh, have direct access to God. memiliki akses langsung kepada Allah. This is speaking about believers. Dan ini bicara mengenai orang-orang percaya. God grants special honor, Karena Tuhan sendiri mengaruniakan kehormatan khusus. especially for all those who become sons of God. Terutama kepada mereka yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah. When you become born again, Dilahirkan baru. then this becomes a special honor. Lalu kemudian bahwa dikatakan bahwa saudara telah menerima suatu kehormatan yang spesial. And you become sons of God. Di mana saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. There is a special anointing Karena ada urapan yang spesial upon the one that become part of the priesthood. kepada setiap orang yang kemudian menjadi ambil bagian di dalam keimaman. Let me show you in Mark chapter 16, Kita buka di dalam Markus 16 verse 17 to 20. ayat 17 sampai dengan ayat 20. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues.
Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. They will take up serpents, and if they drink any deadly, it will by no means hurt them. They will lay hand on the sick, and they will recover. Ayat 18, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God, and they went out and preached everywhere, the Lord's working with them and confirming the words through the accompanying of signs. Amen. Kita baca ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Woo! Hallelujah. Haleluya. We have the mantle. Dan kita harus memiliki jubah tersebut. The mantle is the Holy Spirit. Karena jubah yang dimaksud adalah Roh Allah, Roh Kudus. There is a special anointing that comes with that mantle. Karena ada urapan yang spesial yang datang dari jubah tersebut. But if you have not received the experience that comes with the casting of the mantle, Tetapi jika saudara belum memiliki pengalaman yang datang dari jubah yang dilemparkan tersebut, you need to find the presence of God. artinya saudara perlu mencari hadirat Allah. Stay there until the anointing comes. Dan tetap tinggal berdiam dalam hadirat Allah sampai urapan itu turun. With the anointing, Karena dengan urapan Allah, we become the property of God. kita kemudian akan menjadi suatu alat Tuhan. We belong to Him. Kita adalah milik daripada Dia dan menjadi alat Tuhan yang penuh kuasa. As the Word of God says, Seperti yang firman Allah katakan, you are a chosen generation, saudara adalah umat yang terpilih, generasi yang dipilih Allah. a royal priesthood, Seorang imamat yang rajani, a holy nation, dan bangsa yang kudus, His own special people, yaitu umat kepunyaannya yang spesial. that you may proclaim the praises of the Lord. Sehingga saudara kemudian bisa memproklamasikan, menyatakan pujian kepada Allah. Who have been called out of darkness into His marvelous light. Yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Who once were not His people, Yang dahulu bukan menjadi umat kepunyaannya. but are now His people. Tetapi sekarang telah menjadi umat kepunyaannya. Who had not obtained mercy, but now obtain mercy. Yang dahulu belum memperoleh belas kasih, tetapi sekarang telah menerima belas kasih Allah. We got to wait for that anointing. We got to wait for the Holy Spirit to cast. If you have not received that mantle, you got to wait for Him. You got to call upon Him that He will come upon you. Dan sebagai saudara yang belum menerima pengalaman jubah tersebut, saudara perlu menantikan Tuhan dan memanggil kepada Allah. Sehingga saudara bisa mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. You need to find the presence of God. Itu artinya saudara perlu mencari hadirat Allah. Stay there until the anointing comes. Dan tetap tinggal dalam hadirat Allah sampai urapan itu turun di atas kehidupan saudara. With that anointing, we become the property of God. Karena dengan urapan tersebut kita menjadi alat-alat Tuhan. We belong to Him. Sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Hallelujah. Haleluya. All people of God, Dan umat Allah. even in your household, that anointing can come down. Meskipun dalam rumah tangga saudara pada saat ini, urapan Tuhan itu turun di atas kehidupan saudara. The 120 of them up there in the upper room Dan 120 orang di ruangan atas di Yerusalem. were waiting upon the Lord. Mereka sedang menantikan Tuhan. And they heard a sound of a rushing mighty wind. Dan mereka mendengar suatu suara seperti tiupan angin yang keras. And tongues of fire came upon them. Dan lidah-lidah api kemudian turun di atas mereka semua. Oh, the Holy Spirit mantle was released upon them. Yaitu jubah daripada Roh Kudus turun di atas mereka semua dan menaungi mereka. Oh,
Oh, if you need that Holy Spirit, if you need the power of God, or even the presence of God, He will come down to your household. Dan jika saudara menginginkan hal tersebut, jika saudara meminta urapan daripada Tuhan dan hadirat Allah itu juga bisa turun pada saat ini juga di dalam rumah tangga saudara. Lift your hands up and worship Him. Mari angkat tangan saudara dan mari sembahlah Dia. Korabashandabakata. Oh, Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I pray for the people right now. saya berdoa buat setiap umatmu pada I saat pray ini. that they will experience you, God. Saya berdoa biarlah mereka boleh mengalami I perjumpaan dengan pray Engkau your Tuhan. presence will come upon Dan them. aku berdoa biarlah hadiratmu turun di atas kehidupan Oh, they mereka will semua. experience the mantle being cast upon them. Your Holy Spirit coming upon them with power. Sehingga mereka boleh mengalami jubah yang dicurahkan, dilemparkan kepada mereka, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka yang dengan penuh kuasa. May your glory fill the temple. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi bait-Mu yang kudus. Oh, may they experience you in a special way. Dan mereka boleh mengalami Engkau, berjumpa dengan Engkau dengan cara-Mu yang spesial. Oh, Father, in the name of Jesus, we loose it. Bapa, di dalam nama Yesus kami lepaskan pada saat ini. Receive it right Dan now. terimalah pada saat In ini. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Let the anointing come down. Dan biarlah urapan Tuhan turun Feel you. dan memenuhi saudara. Let the presence of God feel you. Dan biarlah hadirat Allah memenuhi saudara. May His peace be with you. Dan biarlah damai sejahteranya menyertai saudara. May He begin to repair that breach. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mulai memperbaiki setiap jembatan yang rusak. That you will now begin to enjoy the presence of God. Sehingga saudara pada saat ini juga mulai menikmati dan merasakan hadirat Allah. Remember what Scripture Dan says. ingatlah apa yang firman Tuhan katakan. And these signs will follow those who believe. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Read it again. Bacalah kembali. Mark 16, 70 to 20. Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat 20. God's Holy Spirit will work in you. Dan biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan saudara. And also in 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Dan juga 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10. Because He called you out of darkness into His marvelous light. Dan Now you become the light in dark places. Allah sendiri yang telah membawa saudara, memanggil saudara keluar daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan sekarang saudara menjadi Allah Tuhan. So Father, Dan Bapa, seal them dan materaikanlah mereka. with the seal of your Holy Spirit. Dengan materai daripada Roh Kudus. Seal them Materaikan mereka. that they will become the light in dark places. Sehingga mereka menjadi terang di tempat yang gelap. For now they are sons and daughters of the Lord. Karena pada saat ini mereka adalah anak-anak Allah. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Let healing come to those who need healing. Biarlah kesembuhan-Mu turun kepada mereka yang memerlukan kesembuhan. Be healed in Jesus' name. Dan disembuhkanlah Engkau dalam nama Yesus. Let miracles come. Dan biarlah mujizat-Mu Tuhan terjadi. Let breakthrough come. Biar terobosan terjadi. Give them a way out. Dan berikan kepada umat-Mu jalan keluarnya. Solutions. Dan solusi. Ideas. Dan ide-ide In gagasan-gagasan. such a time as this, God. Pada saat yang seperti ini Tuhan. Let them be empowered and let the faith increase in them. Biar mereka diberdayakan dan biar iman bangkit di atas kehidupan In mereka. the name of Jesus. Di dalam Receive it, nama receive Yesus. it, Terimalah receive dan it, terimalah receive dan it. terimalah. In Pada Jesus' saat name. ini dalam nama Yesus. Amen. Amin. We have come to the end of our service this evening. Dan kita sudah selesai pada khotbah kita pada malam hari ini. If you are blessed and you want to support the ministry and support us in our work and helping the people, Dan jika saudara diberkati dan saudara ingin juga bergabung bersama-sama terlibat di dalam pelayanan tempat ini untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, you can donate to our church accounts and we can help to support those people who are in need and who are going through hard times. dan saudara kemudian bisa mengirimkan donasi saudara transfer kepada rekening-rekening account yang tertera di dalam layar kaca saudara. And today, with technology, you can pay through OVO or GoPay in our QR code with our church account. Dan saudara juga melalui teknologi, saudara juga bisa scan QR code yang tertera di layar kaca saudara. Dan saudara juga bisa mengirimkan melalui berbagai aplikasi pembayaran seperti OVO ataupun GoPay. So, if you are blessed, get your friends, your relatives to come and join us in our social media or you spread the news to them.
Dan jika saudara diberkati, saudara bisa mengajak teman-teman saudara yang lain juga untuk bergabung bersama dan subscribe ke dalam sosial media kami. Dan juga saudara bisa berbagi dengan mereka. And also you can ask your friends and relative or yourself to subscribe to our YouTube channel. Dan saudara juga bisa mendorong teman-teman saudara yang lain untuk subscribe ke akun YouTube channel kami. So that together we can be a blessing to somebody else. Sehingga kita bersama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. So for now, God bless you. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Remember, Jesus loves you. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. And we love you too. Dan kami mengasihi saudara. So if you have anything, please write to our comment box that we can relate to you and pray for you. Dan jika saudara memiliki kebutuhan, saudara bisa menuliskan permohonan doa saudara di dalam kolom-kolom komentar, dengan mana kami akan mengumpulkan setiap permohonan doa saudara dan berdoa bagi saudara. Remember, Ascension Day, 21st May, we will have a service Dan ingatlah on kita, Thursday. hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan ada ibadah kenaikan. So awesome God we have. Allah yang luar biasa yang kita miliki. And we know every day, praise God for everything that happens in your life. Dan setiap hari marilah kita memuji Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Do not murmur, do not complain, but praise His name. Dan jangan mengeluh tetapi pujilah namanya. And see the hands of the Lord working on behalf of you. Dan saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam kehidupan saudara. So people of God, I'll see you tomorrow at 10:30 a.m. Dan umat Allah, saya bertemu kembali bersama dengan saudara besok jam 10.30 pagi. in our teaching. Di dalam pengajaran-pengajaran kami. The word of encouragement. Yaitu firman yang menguatkan saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye now. Dan sampai kita bertemu kembali.